Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Emrain Anugrah dengan NIM 240806500 kelas DKVA. Nah, hari ini saya akan menjelaskan apa itu elemen dan prinsip dalam sebuah desain. Nah, sebenarnya cara paling gampang kita mengetahui apa itu elemen dan apa itu prinsip adalah kita mengetahui perbedaan keduanya. Jadi elemen itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam sebuah desain. Sedangkan prinsip adalah cara kita mengolah atau mengatur unsur-unsur yang ada di dalam desain tersebut. Maksudnya itu bagaimana? Saya contohkan, saya misalkan bahwa mendesain adalah memasak misalnya. Jadi elemen adalah bahan baku, adalah bahan mentah sebuah masakan seperti bumbu, ayam, mie, apapun itu. Dan prinsip adalah resepnya, cara kita memasak. Jadi kita punya elemen alias bumbu-bumbu dan kita punya resepnya. Dan dengan mengolah bumbu-bumbu dan bahan mentah tersebut melalui prinsip atau melalui resep, kita akan mempunyai desain yang matang atau masakan yang kita inginkan. Jadi seperti ya elemen adalah bahan-bahan baku kayu, batu bata, semen, dan prinsip adalah ilmu arsitektur yang akan nanti menghasilkan desain atau sebuah rumah yang kita inginkan. Oke, masuk ke elemen. Jadi elemen seperti apa yang sering kita temukan dalam desain-desain sehari-harinya? Unsur-unsur elemen itu seperti ada garis. Nah, garis ini gunanya sebenarnya banyak. Kita bisa melihat garis itu bisa membawa mata kita melihat garis tersebut paling pertama, atau bisa menjadi guideline mata audiens untuk melihat apa yang mana ini harus perlu dilihat dalam sebuah desain. Garis juga membentuk atau membangun bentuk. Nah, bicara soal bentuk, ya kita masuk ke bentuk. Bentuk itu sebenarnya bervariasi dan ada yang geometris, ada yang lebih organik, dan bentuk itu biasanya jadi elemen secondary atau elemen background begitu. Bahkan jumlahnya bervariasi, ada yang cuman satu, biasanya itu secondary bentukan peranannya, atau yang banyak bentuknya di belakang tapi jauh lebih di belakang begitu. Terus kita ada namanya space, terutama ada negative space dan positive space. Nah, terus kita juga masuk ke ranah warna. Warna ini bisa bilang salah satu elemen paling penting dalam menentukan sebuah desain, di mana warna bisa memberikan suasana, memberikan kesan yang ingin desainer sampaikan kepada audiens. Seperti warna merah bisa membawa semangat, biru bisa melambangkan ketenangan, kuning itu bisa menggambarkan kekhawatiran, dan hijau bisa kita gambarkan sebagai sakit begitu. Nah, setelah tahu bumbu-bumbunya, saatnya kita mengetahui resepnya. Jadi apa itu prinsip? Jadi apa-apa saja prinsip-prinsip desain yang sering kita temui? Nah, pertama itu adalah unity atau kesatuan, di mana unity adalah pembangunan di mana elemen-elemen itu bersatu, memiliki keterkaitan satu sama lain, dan bersatu menciptakan sebuah desain sendiri, sebuah desain yang lebih kuat, yang lebih jelas daripada sebelumnya. Jadi jika elemen itu amburadul dan ada yang elemennya tidak berkaitan, terlihat out of place, itu berarti tidak unity desainnya elemennya, atau tidak mengikuti prinsip unity. Lalu kita bersambung ke balance atau keseimbangan. Hal ini paling sering kita lihat bisa di negatif dan positif space. Balance itu gunanya bagus karena kita bisa melihat desain itu seperti masih berkaitan dengan unity begitu. Jika sesuatu tidak balance, pasti dia tidak unity. Desain yang balance itu simetris. Bahkan desain yang asimetris itu juga harus balance, di mana pemerataan asetnya itu tetap pemerataan elemen-elemennya itu harus tetap balance, harus tetap menyesuaikan, di mana negatif space-nya sekian dan positif space-nya juga sekian. Lalu kita move ke proporsi atau proporsional, di mana
sebuah elemen desain itu harus proporsional. Kita bisa menggunakan rule of third, di mana elemen ini terbagi menjadi 3, di mana 2 itu berkaitan dan 1 menjadi elemennya sendiri. Atau kita bisa menggunakan golden ratio, di mana elemen itu punya titik yang kuat lebih besar daripada titik yang lebih kecil lainnya, atau elemen yang lebih utama lebih besar daripada elemen sekundari yang lebih kecil, lalu seterusnya lebih kecil lagi, begitu. Lalu kita masuk ke gerak. Nah, gerak ini adalah prinsip elemen di mana mirip garis, tapi dia itu elemen ini disusun-susun agar membuat mata audiens itu seolah-olah melihat elemen ini bergerak, begitu. Elemen ini tidak bergerak, tapi mata audiens melihat bahwa elemen ini bergerak seolah-olah, bukan. Nah, ya begitulah. Lalu kita ke kontras, di mana kontras ini gampangnya elemen yang lebih penting itu lebih kontras atau lebih terang atau lebih mencolok daripada elemen-elemen sekunder yang lainnya, begitu. Nah, saya rasa sekian sampai di situ saya, karena sudah lewat 3 menit juga. Saya sudah memenuhi syarat. Saya Imran Nugraha mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.